Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sid'ni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya Rabbal alamin. Doa selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Materi yang kita bahas yaitu menyimpulkan isi berita. Materi ini akan saya sampaikan melalui beberapa slide. Nanti setiap ganti slide saya akan menyampaikan berikutnya, gitu ya. Yuk, berikutnya. Standar kompetensi. Maksudnya standar kompetensi itu materi yang kita bahas hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, hanya untuk mengingatkan. Jadi akan kami ulang selintas saja untuk membangkitkan ingatan kita. Lalu 3.2, menelaah struktur kebahasaan teks berita. Ini sudah dibahas oleh Pak Edi dan akan kami ulang selintas untuk menyegarkan. Lalu 4.1, menyimpulkan isi berita. Berikutnya, nah, diharapkan siswa mampu. Nanti Anda diharapkan mampu menyebutkan unsur-unsur berita. 2. Menelaah struktur teks berita. Yang ketiga, menelaah kebahasaan teks berita. Dan yang keempat, menyimpulkan isi berita. Berikutnya, anak-anak, Anda perlu tahu, jadilah engkau bintang kehidupan di tempat engkau berada. Maksudnya bintang kehidupan adalah, ayo di sini ada berikutnya. Nah, pada slide ini saya tampilkan bintang kehidupan berarti orang-orang yang memancarkan kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain dan orang-orang yang ada di dekatnya. Anda diminta untuk selalu berbuat baik dengan orang-orang yang ada di dekat Anda, supaya mereka nanti merasa bahagia jika berada di dekat Anda. Itu berarti Anda akan menjadi bintang kehidupan. Tuh. Berikutnya, unsur-unsur berita anak-anak ya. Ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya tampilkan lagi untuk mengingatkan. Unsur-unsur berita itu disikat dengan adik Simba. Yang pertama, A itu apakah, D itu di mana, K itu kapan, C itu siapa, M itu mengapa, dan B itu bagaimana. Sedangkan tataran yang ada di sampingnya itu tataran dalam bentuk bahasa Inggris. 5W 1H. Berikutnya, struktur teks berita. Struktur teks berita ini pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan oleh Pak Edi. Nah, saya mengulang kembali selintas untuk menyegarkan ingatan. Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama, orientasi berita, itu sama dengan kepala berita. Lalu yang kedua, peristiwa,
itu sama dengan tubuh berita. Lalu yang ketiga, sumber berita atau ekor berita. Berikutnya, nah, pada bagian ini itu ada kaidah kebahasaan teks berita, ada 6. Yang pertama, memakai bahasa baku, menggunakan kata kerja mental, memakai keterangan waktu. Yang keempat, konjungsi temporal dan kronologis. Ada tulisan warna merah yang ada pada bagian bawahnya, itu adalah contoh-contoh kata-kata dalam contoh-contoh dalam konjungsi temporal, kronologis waktu. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nanti pada slide-slide berikutnya Anda akan dijelaskan poin-poin yang ada di kaidah kebahasaan teks berita ini. Yang kelima, kalimat langsung. Yang keenam, konjungsi bahwa. Teng teng teng, berikutnya. Kaidah kebahasaan berita. Yang pertama, memakai bahasa baku. Dengan bahasa baku, pembaca tidak salah paham. Maksudnya tidak salah paham, bahasa baku ini bahasa yang sesuai dengan ejaan EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan EYD itu biasanya muncul pada Kamus Bahasa Indonesia. Anak-anak perlu tahu, kamus yang biasanya Anda kenal itu kamus bahasa Inggris, ya kan? Tapi kalian perlu mengetahui bahasa Indonesia itu juga ada kamusnya. Jadi di dalam kamus bahasa Indonesia itu nanti entry-entry yang ada pada kamus bahasa Indonesia, sebelah kiri itu bahasa Indonesia, yang sebelah kanan itu arti dari maksud entry-entry yang tertulis pada kamus itu. Jadi kamus bahasa Indonesia itu juga ada, tidak hanya kamus bahasa Inggris aja. Kamus bahasa Jawa juga ada, kamus bahasa Mandarin juga ada. Nah, kamus-kamus itu sekarang ada di perpustakaan sekolah. Biasanya kamus itu diletakkan terpisah pada bagian referensi. Maksudnya bagian referensi itu tidak boleh dipinjam untuk dibawa pulang, tidak boleh. Jadi hanya boleh dipinjam di sekolah saja. Karena apa? Buku itu buku penting, harganya itu cukup berarti, dan kalau hilang, nah kira-kira bisa menjawab sendiri berikutnya ya. Teng teng teng, berikutnya. Yang kedua, kaidah kebahasaan itu menggunakan kata kerja mental. Apa toh kata kerja mental itu? Kata kerja mental itu kata-kata yang menggambarkan suatu proses pikiran, kondisi, atau tindakan perasaan, sehingga kata kerja mental ini mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Maksudnya, kata kerja mental itu kata-kata yang biasa digunakan atau kata-kata yang biasa dipakai oleh alam pikiran. Badannya itu tidak beraktivitas, tetapi otaknya atau perasaannya itu bekerja. Namanya kata kerja mental. Nah, di bawahnya ada tulisan. Contohnya adalah, maksudnya contoh kata-kata terharu, yakin, bahagia. Kalau contoh bentuk kalimat, bentuknya seperti itu. Bella bahagia saat namanya terpanggil sebagai pemenang kompetisi manajer. Kata kerja mental itu, contoh lainnya itu gini, mengalihkan. Mengalihkan itu kan badannya itu tidak berlari ke arah sana, ke arah sana kan tidak. Tetapi otaknya itu bekerja.
pikirannya itu bekerja. Berarti itu kata kerja mental. Contoh lain dari kata kerja mental adalah menjomplahkan, ada mengalihkan, menjomplahkan. Ada lagi bersedih hati, itu juga termasuk kata kerja mental. Badannya tidak beraktivitas, tetapi otaknya, pikirannya, hatinya bekerja luar biasa, begitu namanya kata kerja mental. Berikutnya, slide selanjutnya. Dalam kaidah kebahasaan ada memakai keterangan waktu. Apa toh kalimat keterangan waktu itu? Kalimat keterangan waktu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata penunjuk waktu terjadinya sebuah aktivitas, terjadinya sebuah kegiatan, dan terjadinya sebuah peristiwa tertentu. Tuh, contohnya, waktu itu 28 Mei 2017, Fiona belajar naik sepeda. Wajahnya tegang, hidungnya penuh keringat. Nah, kan menunjukkan waktu, tanggal, bulan, tahun. Ada lagi kata-kata yang menunjuk keterangan waktu. Begini, saat itu tahun 2015. Nah, itu juga termasuk keterangan waktu. Saat itu. Nah, semua kata-kata yang menunjuk waktu boleh dikatakan keterangan waktu. Berikutnya, teng teng teng. Konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi itu kata hubung, temporal itu waktu, kronologis itu urutan kejadian. Contoh kata-kata yang terkait dengan konjungsi temporal dan konjungsi kronologis. Seperti, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Anak-anak, ini contoh ini banyak sekali. Kalau Anda menginginkan contoh kata-kata konjungsi temporal dan konjungsi kronologis, pencet Mbah Google, muncul kira-kira 3 halaman. Lah yang saya ambil di sini hanya sedikit saja sebagai contoh. Kalau dalam bentuk kalimat, contohnya seperti ini. Wajah Galang dan Gilang benar-benar seperti pinang dibelah 2. Ada kata-kata seperti, ya kan? Ada kata penghubungnya seperti. Maksudnya wajah Galang dan Gilang itu kan si kembar. Seperti pinang dibelah 2, artinya benar-benar mirip. Begitu. Berikutnya, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Maksudnya kalimat langsung ini kalimat yang langsung diucapkan ketika berbincang-bincang, tetapi dicantumkan di dalam tulisan. Begitu namanya kalimat langsung. Bu Elis, ciri-ciri kalimat langsung itu apa? Nah, pada slide itu dimunculkan ciri-ciri kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik, intonasi tinggi untuk tanda tanya, intonasi datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Tanda seru itu ya tanda pentung lek ngarani. Dalam bahasa Jawa seperti itu. Lalu ciri kalimat langsung yang ketiga adalah sebagai kata ganti orang pertama dan orang kedua, karena ketika itu kalimat langsung digunakan dalam perbincangan gitu. Berikutnya, konjungsi bahwa. Masih ingat konjungsi tadi artinya apa?
Konjungsi artinya kata hubung. Bahwa, kata hubung bahwa. Konjungsi sama dengan kata hubung. Contohnya, ibu menyampaikan bahwa hari ini ia akan membuat kolak. Udah ngerti kolak ya? Makanan yang terbuat dari santan dicampur gula dan biasanya ditambahkan pisang, kadangkala buah-buah nangka atau waluh dan sebagainya dan sebagainya. Teng teng teng, berikutnya. Menyimpulkan isi berita. Untuk menyimpulkan berita, yaitu kita harus melakukan 3 langkah. Menyimak, mencatat, dan membuat. Menyimpulkan berita itu apa? Nah, itu menyimpulkan berita tertulis di situ. Merangkum semua pokok-pokok isi berita ke dalam sebuah kesimpulan yang singkat namun tetap menyeluruh. Ya, jadi berita itu dapat diambil intinya, bisa diambil rangkumannya. Caranya menyimak, mencatat, dan membuat. Bu Elis, menyimak itu apa? Menyimak itu mendengarkan, memperhatikan, mendengar dengan sungguh-sungguh. Namanya menyimak. Kalau mendengarkan saja. Beda dengan menyimak. Kalau menyimak itu melihat, mendengarkan, ditambah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu namanya menyimak, gitu ya. Berikutnya. Nah, contoh berita. Di sini Bu Elis memberikan sebuah contoh berita. Ular dalam karung nyaris membawa maut mencari rumput. Terjadi di Kediri 12 April 2016. Takut Belabak Kota. Pak Jamal mencari rumput untuk sapinya. Pak Jamal membawa 2 buah karung sebagai wadah rumput. Sesampai di pinggir kebun tebu, Pak Jamal melihat seekor ular. Kulit ular itu tampak indah mengkilat. Corak batik pada kulit ular itu benar-benar memikat hati. Karena keindahannya, Pak Jamal berangan-angan. Ular ini berharga mahal jika dijual. Tanpa pikir panjang, Pak Jamal menangkap ular tersebut. Kemudian memasukkannya ke dalam karung. Teng teng teng, berikutnya. Nah, berita yang selanjutnya. Usai mengikat karung dengan tali, Pak Jamal melanjutkan aktivitasnya mencari rumput. Sedikit demi sedikit rumput-rumput segar dikumpulkannya untuk makanan sapi. Setelah terkumpul banyak, Pak Jamal memasukkannya ke dalam karung. Nah, di sini tanpa sengaja, saya ulangi, tanpa sengaja kakinya menginjak karung bertali berisi ular. Ular yang baru saja dimasukkannya ke dalam karung. Secara gerak refleks, gerak cepat, ular tersebut menggigit kaki Pak Jamal dari dalam karung. Jadi ular itu menggigit kakinya Pak Jamal dari dalam karung. Pak Jamal terkejut. Bagaimana berita berikutnya? Teng teng teng. Nah, ini ya. Berita selanjutnya. Pak Jamal jatuh ke tanah. Bola matanya berkunang-kunang. Dia merasa bisa ular tersebut, maksudnya bisa, itu racun. Racun ular tersebut mulai menjalar ke seluruh tubuh. Tiba-tiba seorang pekerja sawah melihat Pak Jamal. Melihat tidak? Beliau berlari menuju tempat Pak Jamal jatuh. Pekerja sawah tersebut memberikan kabar kepada keluarga Pak Jamal. Hanya dalam waktu 1 jam,
Pak Jamal berpindah tempat dari sawah menuju rumah sakit baptis kota Kediri. Pak Jamal mendapatkan suntikan anti bisa ular. Setelah 8 jam di rumah sakit, Pak Jamal kembali pulang. Keluarga Pak Jamal membayar 1.500.000 sebagai ganti biaya rumah sakit. Berikutnya, teng teng teng. Nah, ini slide yang berikutnya. Sesampai di rumah, didapatinya ular dalam karung tergeletak di halaman rumah. Seorang dari keluarga Pak Jamal menjual ular tersebut karena ular tidak berkenan di hati pembelinya. Akhirnya ular ditolak oleh pembelinya. Merasa tidak laku dijual, keluarga Pak Jamal meradang. Meradang itu artinya marah. Amarah membuat wajah keluarga Pak Jamal merah padam. Ular tersebut digebuki keadaan kondisi dalam karung. Saat dikeluarkan dari dalam karung, ular dalam kondisi sudah tak bernyawa. Jadi keluarganya beramai-ramai memukul ular itu yang masih berada di dalam karung. Berikutnya, nah, kesimpulan teks berita. Ini ada ular, ya kan? Biasanya ular itu ada di sawah. Ada kesimpulan teks berita. Hindari bahaya. Sedapat mungkin hindari bahaya demi keselamatan jiwa dan raga. Yang kedua, awali tiap aktivitas dengan berdoa. Karena doa dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup. Kesimpulan yang ketiga, tak perlu panjang angan-angan jika bukan pawang ular. Jangan memainkan ular karena dapat mendatangkan bahaya. Kita harus menjaga diri kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Jadi kita harus menjaga diri agar terhindar dari berbagai mala bahaya. Teng teng teng, berikutnya. Nah, di sini ada tugas anak-anak. Carilah berita nyata, kemudian simpulkan isi berita tersebut. Boleh Anda mencari berita dari radio, dari televisi, dari majalah, dari tabloid, dari Mbah Google, dari terserah, boleh. Arahnya dari mana saja berita itu Anda peroleh, boleh. Tetapi ingat ya, berita itu harus betul-betul berita nyata. Kerjakan pada kertas folio bergaris. Anda boleh saling contoh dengan teman Anda. Boleh Anda itu bertanya kepada kakak Anda, kepada adik Anda, kepada teman Anda, boleh. Tapi hasil tugas yang Anda kerjakan itu di kertas bergaris itu tidak boleh sama dengan temannya. Tidak boleh sama. Saling contoh boleh, tetapi hasilnya tidak boleh sama. Bagaimana Bu Elis? Anda sudah bisa berpikir maksudnya bagaimana. Boleh saling contoh, tetapi tidak boleh sama, gitu ya. Lalu yang ketiga, cantumkan identitas Anda. Nama lengkap, kelas, nomor absen. Misalnya namanya Bagas Azinuddin, ditulis Gusmi, tidak boleh. Bingung Bu Elis nanti. Ngerti ya? Cantumkan nama lengkap sesuai yang tertulis pada daftar hadir, sehingga
Bapak Ibu guru mudah dalam memasukkan daftar nilai Anda. Teng teng teng. Anak-anak, kita belajar daring, kita harus mencegah COVID, ikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, putuskan rantai penularan COVID. Semua bisa, semua dimulai dari diri kita. Berikutnya, teng teng teng. Anak-anak, pesan dari Bu Elis, jangan lupa sholat. Saya ulangi, jangan lupa sholat dan selalu membaca Al-Quran. Teng teng teng. Berikutnya, terima kasih. Sampai jumpa episode berikutnya. Dah, tetap semangat beribadah. Jangan pernah lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.